Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, buka sebentar bersama saya di 2 Samuel pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Powerful sekali nih. Obed-Edom dan seluruh isi rumahnya diberkatin Tuhan karena adanya tabut Allah yang ditaruh di dalam rumahnya. Di dalam perjanjian lama, tabut Allah adalah lambang dari kehadiran Tuhan sendiri. Di mana ada Tuhan, di situ terjadi kemenangan. Ketika bangsa Israel disertain Tuhan dan tabut Allah ada dalam bangsa Israel selalu mengalami kemenangan. Tetapi ketika bangsa Israel tidak disertain Tuhan atau tabut Allah dirampas dari bangsa Israel mengalami kekalahan seperti yang dialami oleh Imam Eli. Bapak Ibu, hari ini kita mesti sadarin yang membuat kita berhasil, yang membuat kita sukses, membuat kita ini diberkati itu bukan karena kekuatan dan gagahan kita, tapi karena penyertaan Tuhan. Yang jadi masalahnya, kita ini benar-benar disertai Tuhan apa tidak? Kita mesti tahu posisi kita di dalam Kristus itu siapa. Kita mesti tahu setelah kita lahir baru, posisi kita itu siapa di dalam Tuhan. Bapak Ibu mesti tahu bahwa di dalam perjanjian lama, tabut Allah adalah lambang dari kehadiran Tuhan sendiri. Tetapi dalam perjanjian baru setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati, tabir bait Allah terbelah dari atas ke bawah, kita menjadi bait Allah, jadi tempat tinggalnya Tuhan. Maka setiap orang percaya harus mengalami kelahiran baru. Orang yang mengalami kelahiran baru harus meninggalkan manusia lamanya. Karena dia tahu bahwa dia tidak bisa hidup lagi dengan gaya hidup yang lama. Dia harus meninggalkan gaya hidup yang lama. Ketika seseorang mengalami kelahiran baru, roh manusianya diperbaharui, diberikan roh yang baru dan hati yang baru. Roh yang baru dan hati yang baru tadi jadi tempat tinggalnya Tuhan. Tuhan tinggal di dalam diri kita itu mau ngapain? Dia mau berkuasa, dia mau bertata, dia mau memerintah, dia mau tinggal memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi ini melalui kehidupan kita. Kita mesti tahu dan sadar diri. Kita tidak bisa diperintah Tuhan, kita nggak bisa nurut sama Tuhan sampai kita menaruh hati kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu mesti sadar posisimu di dalam Kristus kalau mau menjadi orang yang sudah dilahirkan kembali. Di 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kita hari ini menjadi tempat tinggal Tuhan. Kalau Tuhan tinggal di dalam diri kita, Dia akan memanifestasikan semua pekerjaan, kuasanya, hadiratnya menyertai hidup kita. Harusnya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, harusnya diberkatin Tuhan seperti rumahnya Obed-Edom. Keluarganya diberkatin Tuhan. Harusnya. Yang jadi masalahnya hari ini, kamu menghidupin apa? Keputusanmu apa? Banyak orang yang sudah ngaku Kristen, ngaku rajin ibadah di gereja, tapi pakai gaya hidup yang lama, tidak mencerminkan orang yang takluk dan tunduk kepada firman. Ya tidak heran dia buka celah atas hidupnya sendiri, digagain setan, dikuasain setan. Seseorang yang sudah lahir baru dan hidup di dalam Tuhan harusnya berusaha setiap hari menaklukkan dirinya pada pusat kehendak Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya kalau orang ngikutin apa yang Tuhan mau, harus belajar firman tentunya. Engkau tidak akan bisa tahu apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup sampai engkau mengerti firman dan belajar firman loh. Waktu kita menaruh hidup kita sepenuhnya untuk belajar ngidupin firman, hidup dalam kebenaran, kita menaruh hati kita, perasaan kita, pikiran kita, semuanya, seluruh tubuh kita ini dikuasai dan dikendalikan Tuhan. Kita ngikutin apa yang Tuhan mau. Kita izinkan Tuhan tinggal di dalam diri kita, berkuasa, bertahta, memerintah. Makanya Tuhan harus jadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadi hambanya. Kita ngikutin apa kata Tuhan kita. Pasti Tuhan akan bikin berhasil dari apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Di 1 Korintus 3 ayat yang ke-17, perhatikan baik. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah yang adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ini berkali-kali di Korintus dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
Hari ini harusnya kita ini bukan milik kita sendiri loh. Kita ini milik sepenuhnya Tuhan. Kalau kita milik sepenuhnya Tuhan, kita ini sebenarnya nggak punya hak apa-apa untuk melakukan ini dan itu sampai kita dengar keputusan dari yang Tuhan mau. Tapi kita menganggap diri kita adalah milik kita sendiri sehingga kita berbuat seenak dan semau kita sendiri. Kalau kita berbuat seenak dan semau kita sendiri, ya pasti Tuhan nggak akan bikin berhasil apa yang kamu perbuat. Wong kamu melakukan bukan dari kehendak Tuhanmu, kehendak rajamu, kehendak Tuhanmu. Nah, kamu jalan maumu sendiri. Kalau kita ngaku kita ini sudah lahir baru dan kita tahu bahwa tubuh kita adalah baitnya Roh Kudus dan Roh Kudus yang diam di dalam kita, itu kita mesti sadar diri bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri, tapi miliknya Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita mau putuskan, segala sesuatu yang kita mau kerjakan, segala sesuatu yang kita mau lakukan, itu harus sesuai dengan keputusan Tuhan. Bukan keputusan mau kita sendiri. Itu namanya hidup dipimpin roh. Orang hidup dipimpin roh kok ngaku hidup dipimpin roh hanya sekedar bisa bahasa lidah dan gila laki lili dan tapi hidupnya ngaco dan ngawur. Orang yang mau hidup dipimpin roh itu mematikan semua keinginan daging dan hawa nafsunya ngikutin apa yang Tuhan mau loh. Hidup dipimpin roh artinya hidup kita bukan milik kita sendiri loh. Kita masih punya kehendak bebas. Kita bisa melakukan ini dan itu, tapi kita nggak lakukan karena kita mau melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita ngikutin keputusan Tuhan, bukan keputusan kita. Kalau kita mau ngikutin keinginan daging kita itu, kita menjadi orang yang jahat dan duniawi sekali. Kita bisa melakukan aktivitas apapun hanya untuk kepentingan kita sendiri. Karena Tuhan berikan kehendak bebas ke dalam kehidupan kita. Tapi kita harus memilih. Kita sadar diri bahwa tubuh kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita harus melakukan segala sesuatu untuk kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan segala sesuatu untuk kehendak Tuhan, ya pasti Tuhan bikin sukses dan berhasil kok. Pasti Tuhan sertai. Manifestasi kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Perhatikan nih, ayat di 2 Korintus 6 ayat yang ke-16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di Efesus pasal yang kedua ayat 21 dan 2 perhatikan baik-baik. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Tuhan harusnya manifestasi karena Tuhan diam di dalam diri kita. Seperti apa yang dialami oleh keluarga Obed-Edom, bait Allah di dalam rumahnya, keluarganya diberkatin Tuhan. Lo hari ini bener nggak hidup untuk diberkatin Tuhan? Lo berbicara berkat itu bukannya sekedar kamu punya mobil, punya rumah bagus, punya kemewahan dan lain sebagainya loh. Kamu memiliki kesetiaan, kamu hidup harmonis dengan suamimu, dengan istrimu, anak-anakmu tumbuh dewasa dalam Kristus. Kamu bisa hidup takut akan Tuhan. Itu suatu berkat loh. Kamu hidup sehat. Kamu melakukan semua kehendak Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Itu juga berkat loh. Berkat bukan melulu berkat uang dan materi. Itu berkat yang paling murahan di dalam kerajaan Allah. Karena di dalam kerajaan Allah sendiri lantainya adalah dari emas. Kalau lantainya aja emas berarti secara fisik materi-materi yang sifatnya dunia yang fana yang hari ini ya itu berkat yang paling murahan. Tetapi manusia itu ditipu begitu rupa untuk mencari yang nilainya nggak terlalu bernilai tadi. Hidupnya sampai dihabiskan waktunya, didedikasikan sepenuhnya untuk mencari sesuatu yang fana. Bukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Harusnya bagian kita mencari kebenaran Allah, kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru kita akan ditambahkan segala sesuatunya sifatnya materi tadi kok. Hidupmu harusnya diberkatin. Kalau hari ini hidupmu masih kacau, babak belur, berantakan, rusak, ngawur, coba dicek sampai kedalaman batinmu ini. Selama ini kamu tuh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup maumu sendiri. Orang kalau hidup maumu sendiri ya harus bertobat. Kamu mesti sadar diri bahwa tubuhmu bukan milik kamu sendiri, miliknya Tuhan. Kita harus melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Orang itu kalau sadar diri bahwa di dalam dirinya ada roh Allah yang menyertai, yang mengurapi, yang tinggal di dalam kita. Kita harusnya sadar diri dari semua perbuatan, tindakan kita, ucapan kita, kelakuan kita ini menyakitin hati Tuhan apa tidak. Kita harus hormatin Tuhan lebih dari apapun juga loh. Orang yang menghormatin Tuhan dan mencintai Tuhan, menomorsatukan Tuhan, dia tahu persis, dia nggak mau sembarangan dan sembrono. Dia hargai dirinya sendiri.
Karena ada tubuh Allah, karena tubuhnya sendiri adalah bait Allah. Bagaimana mungkin orang yang sadar dengan dirinya sendiri bahwa tubuhnya adalah bait Allah, tempat Allah tinggal, tempat Allah berkuasa, tempat Allah bertahta, dia mau kotorin, dia mau najiskan. Sudah tahu kebenaran, dia mau melakukan hal yang kotor dan najis. Kamu nggak hormatin Tuhan, kamu nggak mengasihin Tuhan. Mulutmu mengasihin Tuhan, tapi kelakuanmu tidak mencintai Tuhan dan mengasihin Tuhan. Banyak orang Kristen, bahkan banyak hamba Tuhan melakukan seperti itu. Ngikutin hawa nafsu dan keinginan dagingnya sendiri. Bapak Ibu, kalau daging ini mau diturutin nggak ada habis-habisnya. Tidak pernah ada habis-habisnya. Seks itu kalau diturutin juga tidak pernah ada habis-habisnya. Keinginan kita kalau diturutin nggak ada habis-habisnya. Kemauan kita ini kalau diturutin nggak ada habis-habisnya. Dan itu harus dipuaskan dan ditaklukkannya hanya kepada pribadi Yesus sendiri loh. Kita ini jadi orang Kristen harusnya apapun yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Tuhan bikin sukses dan berhasil. Tapi pada kenyataannya tidak banyak orang sukses dan berhasil, malah babak belur, kacau dan berantakan, ngaku Kristen lagi. Kalau sampai hari itu terjadi, ya koreksi diri, koreksi hatimu, benar di hadapan Tuhan apa tidak. Yang paling tahu isi hatimu ya hatimu sendiri dengan Tuhan. Kalau sudah hancur dan berantakan, ya jangan nyalain Tuhan dan nyalain orang lain. Harusnya bertobat dan balik kepada Tuhan dong. Orang sudah tahu salah kok malah nggak mau bertobat, nggak mau berubah, malah jerit-jeritan, ngamuk, marah, nggak terima dan melakukan membela diri dan menyalahkan orang lain. Harusnya sadar diri dan bertobat, mengasihi Tuhan gitu loh. Orang itu kalau sadar diri bahwa tubuhnya adalah tempat tinggalnya Tuhan, dia akan jaga dirinya dengan baik. Dia akan hormatin hidupnya, dia takut dengan dirinya sendiri. Kan dia tahu, jangan-jangan aku menyakitin Tuhan, jangan-jangan aku melukain Tuhan, jangan-jangan aku berbuat seperti yang tidak Tuhan inginkan. Dan saya percaya, kalau Tuhan tinggal dalam hidupmu, Tuhan akan pakai hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin sukses dan berhasil. Tujuannya hanya untuk nama Tuhan dipermuliakan kok. Bagaimana mungkin kalau Tuhan itu menyertai seseorang, Tuhan gak akan bela? Bagaimana mungkin Tuhan akan biarkan kalau Tuhan ada di dalam hidupmu yang sedang hari ini engkau cari dia dengan sungguh-sungguh, engkau hormati, engkau kasih Tuhan, dan engkau benar-benar hidup sepenuhnya, bertobat, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Mana mungkin Tuhan gak akan bela hidupmu? Mana mungkin Tuhan gak akan lakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu? Tuhan sanggup melakukan pembelaan dengan caranya yang ajaib. Kalau kamu sadarin bahwa Allah tinggal di dalam dirimu dan dirimu adalah bait Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau disakitin, dilukain, diperlakukan buruk, dihina, di blacklist mungkin, nggak perlu bela diri. Karena di dalam dirimu ada Tuhan yang akan membela kamu. Ingat ketika Paulus menganiaya orang Kristen, waktu di jalan menuju Damsyik matanya dibutakan, dia jatuh ke tanah. Dan Tuhan ngomong, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Yang dianiaya itu bukan Tuhan, yang dianiaya itu orang percaya. Tapi Tuhan yang bela. Kita mesti sadar diri. Jangan bela dirimu. Jangan bela diri. Kadang kita perlu diam, benar-benar menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya Tuhan sendiri yang melakukan pembelaan. Dan kita belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri, benar-benar ngikutin Tuhan mau. Kalau kamu sendiri bela, ya Tuhan gak akan bela kamu dan belai dengan kekuatan kemampuanmu sendiri kok. Kita harus menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, sepenuhnya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Saya percaya apa yang kamu kerjakan, bisnis usahamu, pelayanan pun pasti diberkatin Tuhan. Orang itu kalau ada penyertaan Tuhan, ya, pasti engkau diurapin Tuhan. Kau pelayanan pasti ada pengurapan dan hikmat pewahyuan. Kau tampil yang berbeda karena ada kuasa Tuhan yang berbeda menyertai hidupmu. Kamu bekerja pun bekerja dengan cara yang berbeda. Ada hikmat, pengertian, pengetahuan di atas rata-rata. Karena ada penyertaan Tuhan. Orang kalau disertain Tuhan itu semua orang tahu bahwa ada penyertaan Tuhan. Kalau orang diurapin Tuhan itu semua orang tahu bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Tapi ketika seseorang ditinggalkan Tuhan, seperti Samson, dirinya sendiri tidak sadar bahwa Roh Kudus sudah meninggalkan dia kok. Makanya kita sadar diri, semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin tindakan kita semakin hati-hati. Fokusnya untuk menyenangkan Tuhan. Fokusnya hanya untuk memuliakan namanya. Fokus hidup kita hanya untuk membuat Tuhan dipuja dan diagungkan, dimuliakan, ditinggikan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu, Tuhan ingin manifestasikan sepenuhnya kuasanya melalui hidup kita.
semakin penyerahan kita penuh, sepenuhnya kita berserah di hadapan Tuhan, Tuhan akan semakin pakai kita dengan caranya yang ajaib dan dahsyat. Semakin kita menyerah sepenuhnya ke dalam tangannya untuk dipimpin, dididik, diajarin, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus, semakin powerful dampak dan kuasa kita. Tapi dagingmu tidak akan terima. Dagingmu itu harus ditundukkan dan dagingmu harus ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Kalau tidak, nanti akan menjadi halangan, menjadi penghalang untuk kita ngikutin apa yang Tuhan mau. Penting sekali Bapak Ibu, kalau mengaku orang Kristen, kamu harus sadar diri bahwa Tuhan ada di dalam hidupmu. Apapun yang kamu lakukan secara sembunyi-sembunyi pun Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan. Kamu nangis, berdoa, menyembah Tuhan, dianiaya, diperlakukan buruk, mengalami tekanan, mengalami himpitan, persoalan yang susah dan berat pun, Tuhan ngerti dan Tuhan tahu. Tuhan ngerti dan Tuhan tahu. Tuhan tidak akan pernah biarkan ketika seseorang itu semakin mencari Dia dengan sungguh-sungguh menghormatin Tuhan lebih dari apapun. Dia tahu persis akan ada pembelaan Tuhan. Tuhan tinggal bersama kita, Tuhan di dalam kita. Harusnya gak ada kecemasan lagi. Harusnya gak ada kekhawatiran. Harusnya hidup kita gak kacau dong. Lalu kalau hari ini masih kacau, katanya ngakunya ada Tuhan. Hari ini masih cemas. Hari ini masih bingung. Hari ini masih melakukan dosa. Lu katanya ada Tuhan. Kamu gak menaklukkan dirimu kepada kehendak Tuhan. Kamu menaklukkan dirimu pada kehendak dagingmu sendiri. Ya tidak heran kamu ketemu problem dan masalah. Kamu ngikutin kemauanmu, ngikutin kehendakmu, ngikutin emosimu, ngikutin amarahmu, ngikutin hawa nafsumu. Tuh kamu gak akan menemukan keberhasilan, kamu menemukan kegagalan. Nah, bagus kalau Tuhan gak bikin berhasil apa yang kamu lakukan, kamu sadar diri, bertobat balik kepada Tuhan harusnya. Bukan malah jerit-jeritan, malah melakukan hal ini dan itu. Kalau hari ini masih ngaku cinta Tuhan, ngaku pelayanan, ngaku curang Kristen, tapi masih babak belur, kacau dan berantakan. Sadarin bahwa Roh Allah ada di dalam hidupmu. Bergaul dengan Dia setiap hari. Dia akan memimpin kepadamu kepada seluruh jalan kebenaran. Bahkan Dia akan memuliakan nama Tuhan melalui hidupmu. Meninggikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Dia yang akan membuat hidupmu berhasil, sukses. Apa saja yang dikerjakan tanganmu. Amin. Jangan hidup maunya sendiri. Hidup ngikutin keinginanmu sendiri. Hidup kita ini bukan untuk kita lagi. Hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Semakin seseorang percaya, semakin menaruh hidupnya kepada Tuhan, dia harusnya mati daging kok. Pikul salib benar-benar. Mati terhadap dirinya sendiri. Mati terhadap kebutuhan, keinginan, hawa nafsunya sendiri. Dia fokusnya hanya untuk Tuhan. Hidup harinya untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau Tuhan hari ini percayakan segala sesuatu, semuanya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Seorang yang semakin kenal Tuhan dan bergaul intim dengan Tuhan harusnya semakin menaruh sepenuhnya apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan hanya untuk menyenangkan Raja di atas segala raja. Bapak Ibu, mustahil orang ngaku cinta Tuhan, ngaku pelayanan jadi hamba Tuhan, tapi masih fokusnya pada dirinya sendiri. Kepalsuan hidup, keinginan daging, keserakahan, uang, hanya memenuhi hawa nafsu dan keinginannya sendiri. Tapi ngaku cinta Tuhan, ngomongnya firman Tuhan. Tapi dari perbuatannya kita nggak bisa sangkali, nggak bisa pungkirin bahwa itu semuanya adalah keinginan daging dan hawa nafsunya sendiri loh. Orang bisa nipu dengan berbagai macam, pakai ayat manapun juga, tapi tidak bisa dibohongi dari perbuatan dan kelakuannya kok. Manifestasinya real, manifestasinya. Ngomong bisa nipu, tapi di perbuatan dan tingkah lakunya akan mencerminkan apa? Sungguh mencintai Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai dirinya sebagai bait Allah yang harus dikuduskan dan disucikan dari semua kecemaran, atau hidup sembarangan dan sembrono. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita tenggelam dalam hadiratnya, persekutuan dengan Dia. Engkau semakin mati terhadap dirimu sendiri, sehingga Tuhan bisa menguasai hidupmu sepenuhnya. Kalau hari ini, emosimu yang mengendalikan, amarahmu yang ngontrol, sakit hatimu yang lebih dominan, kekecewaanmu yang lebih menguasai dan ngontrol hidupmu, serta kekhawatiran dengan kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya. Artinya engkau belum pernah menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan engkau belum mengenal Tuhan sepenuhnya. Semakin seseorang bisa menyerahkan hati, pikiran, perasaan, kehendak dan kemauannya ke hadirat Tuhan. Dan mengalami Tuhan secara pribadi, secara intim. Mengasuh kedalaman dimensi dengan Tuhan.
Dia semakin mati terhadap dirinya sendiri. Dia yang dipikirin hanya Tuhan dan perasaan Tuhan. Menyenangkan Tuhan apa enggak. Kalau dia jadi pekerja, dia pekerja yang tanggung jawab. Jadi bos, dia lebih bijaksana. Jadi hamba Tuhan, dia semakin pikul salib, mati daging, sangkal diri. Jadi orang Kristen yang bukan Kristen kedagingan. Kristen yang hidup secara roh dan hidupnya dipimpin roh. Kalau hidup kita semakin hari semakin kedagingan, engkau enggak cinta Tuhan. Engkau cinta terhadap dirimu sendiri. Engkau mengasihi dirimu sendiri. Engkau lebih hormatin keinginanmu dan ego di dalamnya. Dan engkau mengaku cinta Tuhan. Padahal palsu sebenarnya. Ngomongnya sih cinta Tuhan, tapi kelakuan yang tidak mencerminkan orang yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ngakunya di dalamnya menjadi bait Allah, ternyata bait terhadap dirinya sendiri. Tuhan jadi nomor 2. Kalau kita sadar diri bahwa Tuhan menjadi nomor 1 dalam kehidupan kita yang bertata dan berkuasa, harusnya semua kemauan dan kehendak Tuhan yang kita lakukan bukan kehendak kita sendiri. Semakin hari hidup kita semakin ngikutin apa yang Tuhan mau. Semakin hari semakin berjalan sesuai dengan detak jantung Tuhan sendiri. Seirama dan seritme dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau hidup kita itu semakin hari semakin diberkati, semakin diurapi, dilimpahi hikmat, pengertian, kekuatan, kuasa. Dan hidup kita akan mencerminkan kemuliaan secara ajaib, dilimpahi dengan kuasa dan otoritas dari tempat Maha Tinggi. Semakin kita mati terhadap diri sendiri, kita fokus sama Tuhan, kita menyerahkan hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, semakin kuasanya nyata dalam hidupmu. Amin. Hari ini kita harus menaruh komitmen kita dengan Tuhan sungguh-sungguh, bukan main-main. Kita harus hormatin Tuhan lebih dari apapun juga di muka bumi ini. Lebih dari apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita lakukan. Kita harus nomor satukan Tuhan lebih di atas segala-galanya. Kita bergaul intim dengan Dia. Dan saya percaya hidupmu akan diberkati dimanapun kamu berada. Karena ada Allah secara pribadi yang tinggal manifestasi melalui hidupmu. Seperti rumah Obed-Edom diberkatin Tuhan karena ada tabut Allah. Lambang dari kehadiran Allah itu sendiri. Bayangin Bapak Ibu, kalau Allah, tubuhmu adalah bait Allah dan Allah hadir di tempat hatimu yang terdalam. Manifestasi berjalan bersamamu, tinggal bersamamu. Kamu kemanapun pergi ada kuasa Tuhan yang mengalir loh. Ada hadirat Tuhan, orang dijamah dan diurapin Tuhan. Disembuhkan, mujizat terjadi dan lain sebagainya. Pasti orang hadirat Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Semakin kita matikan daging dan ngikutin apa yang Tuhan mau, harusnya manifestasi kuasa Tuhan mengalir melalui kehidupan kita. Amin. Bukankah Tuhan berjanji, Engkau akan mengusir setan demi namaku. Tumpang tangan orang sakit disembuhkan. Tapi pada kenyataannya tidak semua orang bisa ngalamin itu. Karena ternyata keinginan dan dirinya sendiri yang mengontrol dan mengendalikan, bukan kehendak Tuhan, bukan mau Tuhan. Hari ini kita mesti belajar menaruh hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya. Tanpa tersisa satupun dalam diri kita sendiri. Keinginanmu, kemauanmu, kehendakmu, cita-citamu, masa depanmu kamu harus taruh di hadapan Tuhan. Semakin kita berserah di hadapan Tuhan, Dia akan lakukan sesuatu yang ajaib dan dahsyat dalam hidupmu. Tidak mungkin Dia nggak akan berkati hidupmu. Kamu bekerja, Tuhan akan berkati. Keluargamu diberkati. Suamimu, istrimu, anakmu, masa depanmu, cucumu, mantumu pun juga diberkatin Tuhan. Tidak mungkin tidak diberkati. Sadarin bahwa Allah menyertai dan tinggal di hidupmu dan kamu harus mendedikasikan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau hari ini masih melakukan yang nyeleweng, yang ngawur, yang bertentangan kehendak Tuhan, tobat balik kepada Tuhan. Kasih karunia yang tersedia. Tuhan mau hidup kita dipakai untuk menjadi kepanjangan tangannya, kepanjangan lidahnya. Untuk menceritakan kemasuran dan kemuliaan yang ajaib. Bukanlah kita biasanya berkata, umat yang telah kubentuk akan menceritakan kemasyuranku. Dibentuk, ditaklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Dagingmu, emosimu, hawa nafsumu, cita-citamu harus ditaklukkan kepada Kristus dan Dia sendiri yang akan bekerja secara dahsyat dalam hidupmu. Mulai hari ini. Saya percaya kalau semua orang Kristen hidupin apa yang saya sampaikan hari ini akan menjadi berkuasa. Kita akan menikmati revival yang besar terjadi. Kegerakan yang besar. Kamu bisa ditempatkan di kantor bisa merasakan hadirat Tuhan loh. Kamu ditempatkan di pabrik, di toko, dimanapun kamu pergi ngobrol sama orang-orang bisa nikmatin Tuhan melalui hidupmu. Merasakan hadirat Tuhan. Bukankah Tuhan yang menyertai dan tinggal bersamamu? Dan orang akan diberkatin Tuhan melalui hidup. Amin. Jangan fokus pada dirimu sendiri. Jangan fokus pada persoalanmu,
penderitaanmu, kamu fokus sama pribadi Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenalin Tuhan. Dia tidak akan pernah tinggal diam dalam hidupmu. Dia akan lakukan sesuatu yang ajaib dan dahsyat dalam hidupmu. Amin. Saya berdoa, apa yang saya sampaikan ini menjadi komitmen untuk mencintai dan mengasihi Tuhan, menomorsatukan melebihi apapun di muka bumi ini. Kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup takut akan Tuhan, dan bangun keintiman dengan Tuhan. Mati daging, pikul salib, sangkal diri. Amin. Tutup mata, menutup Alkitab, kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu, kami mematerikan dengan darah Yesus. Terpatri dalam loh batin kami yang paling dalam, sampai firman jadi kehidupan, praktek hidup kami mengalami kemenangan. Ada penyertaan secara ilahi. Hamba berdoa untuk orang yang sakit mengalami kesembuhan, breakthrough dan terobosan. Be healed in Jesus name. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahir. Orang yang mengalami tekanan, mengalami breakthrough. Orang yang sedang mengalami persoalan dalam rumah tangga, dipulihkan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Akan terjadi pemulihan dalam keluarga Tuhan. Akan terjadi pemulihan atas keluarga Tuhan. Kamu berdoa dalam nama Yesus, biar kasih karunia melimpah. Setiap orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami kembalikan segala hormat pujian bagi Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.